Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Dikul Rahman dari SDN Pulau Gadung 03. Ingin wawancara Ibu mengenai kasus tersebut. Pak Zikru dari Pulau Gadung 03. Betul. Sudah lama ngajar di sana Pak Zikru? Dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2008. 2008. Ngajar kelas berapa? Kelas 4. Ngajar kelas 4. Iya. Semoga bagus ya Pak. Amin. Thank you Bu untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Bagaimana kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Ya, oke. Begini ya Pak, memang itu Pak kasus itu pasti ada ya Pak. Ketika terutama kita dengan siswa ya Pak, Betul. itu luar biasa. Kalau kita siswa kita ini masih anak-anak Pak, jadi gampang untuk terkena kasus-kasus etika dan juga rujukan moral itu seperti itu. Nah, untuk biasanya Bunda itu untuk menangani hal ini biasanya itu Bunda memahami dulu apa sih yang Bunda harus ketahui tentang dilema etika itu apa. Terus rujukan apa saja yang rujukan moral apa saja yang diberikan atau yang kena kepada siswa tersebut atau peserta didik itu. Kemudian setelah itu baru Bunda mempelajari kasusnya, kasus-kasus sebelumnya seperti apa, terus kasus yang dikenakan oleh peserta didik seperti apa, gitu ya Pak ya. Setelah itu baru Bunda melakukan diskusi dengan stakeholder yang ada di sekolah, biasa dengan wakil, dengan bendahara, juga dengan operator, dengan wali kelasnya, dalam bersangkutan juga dengan komitenya, biasa seperti itu ya Pak ya. Setelah itu baru Bunda baru bisa mengambil keputusan untuk menentukan dari kasus tadi gitu ya. Baik, untuk mengambil keputusan yang Bunda ya, Iya. dengan stakeholder yang ada ya Bunda. Betul. Lalu yang pertanyaan kedua Bunda, Iya. bagaimana Bunda selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bunda. Ini memang susah nih Pak kalau gini nih Pak. Betul. Karena Pak dua-duanya sama-sama benar Pak. Betul. Apalagi Iya. dilihat misalkan guru ya Pak. Betul. Gurunya dua-duanya sama-sama benar, Iya. kemudian guru itu juga mempunyai kinerjanya bagus, ya itu yang repot juga nih buat Bunda. Tapi Bunda nggak kehilangan akal, biasa gini Pak. Iya. Bunda itu kalau ada kasus seperti itu Bunda itu biasa mengumpulkan informasi Pak. Baik. Informasi sebanyak-banyaknya tuh. Baik. Bunda cari baik dari guru, dari operator, kemudian dari komite, itu biasanya Bunda seperti itu Bunda cari. Setelah Bunda kumpulkan baru Bunda identifikasi permasalahan yang terjadi itu seperti apa gitu, dari informasi tadi. Setelah itu baru Bunda mempertimbangkan untuk implikasi jangka panjangnya bagaimana nih kalau kejadiannya seperti ini gitu loh Pak. Nah, setelah itu baru Bunda sekali lagi melibatkan dari stakeholder. Bagaimana kalau Bunda membuat keputusan seperti ini, Bunda membuat seperti ini. Baik. Nah, barulah setelah itu Bunda mengambil keputusan yang tepat untuk permasalahan tadi. Baik. Lagi-lagi untuk masalah di sini identifikasi Bunda ya. Bunda selalu mengidentifikasi terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bunda, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bunda lakukan dalam mengambil keputusan selama ini. Jadi langkah-langkah Bunda selaku kepala sekolah untuk mengambil keputusan itu seperti apa selama ini? Biasanya Bunda gini ya, itu tadi mengumpulkan informasi dulu. Baik. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak yang menyangkut tentang permasalahan yang ada. Baik. Setelah itu dianalisa Pak. Habis dianalisa, dapat informasi tadi dianalisa. Setelah dianalisa baru kita menentukan opsi kira-kira seperti apa, opsi apa yang harus kita ambil. Baik. Kemudian juga kita baru membuat keputusan. Baik.
keputusan bagaimana dari tadi yang informasi kita gali. Baik. Nah, setelah itu baru kita implementasikan keputusannya. Kita kasih tahu nih keputusan dari sekolah seperti ini, dari kepala sekolah Baik. yang harus dilaksanakan seperti itu. Tapi jangan lupa selama ambil keputusan Iya. dilakukan oleh yang bersangkutan. Iya. Setelah itu kita evaluasi kira-kira keputusan yang tadi Bunda ambil bagus atau tidak, merugikan atau tidak. Seperti Baik. itu. Langkah-langkahnya seperti itu Bunda Iya, ya. iya, kita Baik. berusaha. Untuk pertanyaan keempat Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi selama ini ada masalah yang menyangkut dilema etika tadi Bunda. Lalu hal-hal keputusan yang Bunda ambil selama ini yang anggap efektif seperti apa itu Bunda? Yang nggak efektif ya, nah, biasa gini. Bunda anggap efektif. Bunda itu kan biasa itu kalau melihat kasus, memahami kasus itu dulu. Baik, Kasus ini apa sih? baik. Dipahami dulu berarti Dipahami dulu Bunda. kasusnya. Baik. Dipahami, setelah pahami cari informasi. Baik. Cari informasi tentang kasus ini seperti apa nih, kenapa bisa terjadi kepada anak gitu, atau peserta didik seperti itu. Setelah itu baru melibatkan berbagai pihak ya yang tadi bilang seperti itu. Baik. Bagaimana sih seperti kejadian ini bisa terjadi gitu kan. Nah, baru setelah melibatkan semua berbagai pihak terus setelah itu baru Bunda mengambil keputusan. Baik. Seperti itu hal-hal yang selama ini Bunda lakukan ya Pak ya. Bunda selalu melibatkan Berbagai pihak. berbagai pihak Bunda ya. Karena gini loh Pak, kalau dengan peserta didik biasanya tuh dengan gurunya, Iya. wali kelasnya. Iya. Kalau seandainya dengan bidang studi, ya dengan guru bidang studi, misalnya bidang guru agama, kita panggil guru agama. Kalau dengan guru olahraga, kita panggil guru olahraga. Baik. Apalagi bersangkutan dengan orang tua murid, panggil orang tua murid. Iya. Kemudian dengan komitenya bagaimana kalau bersangkutan pula, kita panggil pula. Seperti itu Pak. Dari Nah, semua pihak Bunda Dari ya. semua pihak. Ada lagi nih Pak, Iya. kalau seandainya kejadian misalkan antara sekolah Pak, Iya. sekolah A dengan sekolah B, itu pun Bunda biasa seperti itu. Baik. Sekolah A, kepala sekolah yang Bunda panggil dan dengan kepala sekolah Bunda, gurunya juga sama seperti itu. Baik. Bersama-sama selalu Bunda ya. Selalu bersama-sama, selalu berkolaborasi, dan juga Bunda bisa minta berkolaborasi juga dengan kelurahan untuk sekolah ini bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya gitu kan. Baik. Jadi seperti itu, jadi biar bisa meningkat terus itu bisa seperti itu. Baik. Selanjutnya yang nomor 5 Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bunda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bunda, yang menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan biasanya itu kasus itu bersamaan. Baik. Kemudian kasusnya itu kompleks. Kompleks Bunda ya. Kompleks. Kemudian Bunda mencari informasi yang susah. Mana nih cari informasi? Kalau ditanya A, B, nggak ada apa-apa Bunda, gitu biasa gitu Pak. Oh, jadi untuk mengorek itu istilah mencari informasi, menggali informasi tentang permasalahan itu kadang-kadang kan juga maaf nggak semua guru juga memberikan info Pak. Itu yang kadang-kadang kita kesulitan bagi Bunda gitu kan. Jadi kesulitannya menggali informasi tadi Iya. Bunda. Kemudian juga kadang-kadang waktunya Pak, Iya. Bun harus ditentukan waktunya sekarang Iya. karena ini urgent gitu. Baik. Udah itu yang biasa Bunda yang merasa Bunda agak kesulitan. Tantangannya Bunda Tantangan di situ bagi ya. Bunda. Tapi ya kan kita juga sebagai kepala sekolah nggak usah terlalu takut lah. Pasti kan kita kalau berusaha pasti mampu lah dan bisa mencari solusi. Baik. Untuk pertanyaan nomor 6, apakah Bunda selaku kepala sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal Bunda, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda selaku kepala sekolah di sini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Yang ditanyakan sini bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda biasa jalankan dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi Bunda? Biasa gini Pak, Bunda itu nggak ada waktu. Maksudnya ini waktunya nanti dulu enggak. Bagaimana kita lihat ketergantungan kasusnya. Baik.
Kalau memang kasus itu harus diselesaikan sekarang, Baik. urgent kita selesaikan sekarang. Baik. Seandainya Bunda lagi tugas, ada kasus yang harus diselesaikan dan bisa ditunda, itu akan bisa tunda dulu. Karena itu kan harus mengumpulkan data dulu kan? Ya seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kasusnya. Baik. Seperti itu. Baik. Jadi tidak Lebih fleksibel ya lebih Bunda. fleksibel judulnya. Tergantung kasusnya Bunda ya. Kasusnya ya. Baik. Untuk pertanyaan nomor 7 Bunda, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi Bunda? Jadi faktor-faktor atau ada seseorang yang bisa membantu Bunda atau mempermudah Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada tadi Bunda? Biasanya Bunda itu ya memang di samping satu sisi membaca dulu ya, kita baca dulu literasi dulu kasusnya seperti apa, dan harus tahu biasanya seperti itu. Setelah itu Bunda juga ada konselor, misalkan konselor teman Bunda seperti apa, bertanya gitu. Ini kalau ini gimana gitu. Dan juga kalau seandainya kasusnya ada di sekolah tentang siswa itu, Bunda bertanya dengan guru, dengan wakil, dengan wali kelas dan sebagainya. Tapi kalau seandainya tentang kedinasan, biasanya Bunda juga berkolaborasi dan bertanya kepada atasan Bunda. Karena apa? Karena kalau kasusnya menyangkut tentang kedinasan, apalagi melanggar aturan tentang kedinasan, Bunda harus tahu dan harus konsultasi juga dengan atasan Bunda. Bagaimana untuk mengambil keputusan seperti ini agar orang itu juga tidak dirugikan seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir Bunda, dari semua hal yang tadi telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda sebagai kepala sekolah mengambil keputusan dilema etika Bunda? Ya, yang pertama itu kita harus memahami dulu pasti tentang kasusnya. Kalau sudah tentang etika, kita pahami tentang etika yang seperti apa yang melanda siswa kita ini. Jadi pahami dulu kasusnya. Yang selanjutnya ya penting mempertimbangkan semua faktor sebelum mengambil keputusan. Gitu loh Pak. Selanjutnya ya tadi kita juga harus berbicara dengan berbagai pihak, dengan stakeholder untuk melakukan bagaimana supaya kasus yang kita hadapi ini bisa ada solusi atau keputusan yang terbaik untuk siswa ataupun untuk guru yang menghadapi kasus-kasus tersebut gitu Pak. Seperti itu yang harus Bunda lakukan. Dan juga yang terakhir barangkali kita punya transparansi ya kepada stakeholder dan juga semua pihak untuk tentang masalah etika tadi, kasus tentang etika. Dan selanjutnya juga kita penting juga refleksi dan evaluasi tentang keputusan yang kita ambil, apakah membawa dampak yang negatif atau positif. Kalau yang membawa dampak positif bagi kita itu yang kita lanjutkan gitu kan. Tentu kalau yang membawa dampak negatif tentu kita perbaiki bagaimana caranya supaya semuanya bisa berjalan baik dan lancar gitu Pak. Jadi seperti itu. Nah tentunya nih sama-sama Pak. Tadi ngajar di kelas berapa Pak? Kelas 4 Di Pulau Gadung 03. Nama lengkapnya siapa tadi Pak? Zikru Rahman. Zikru Rahman, dipanggil Pak Zikru aja. Iya. Nah Pak Zikru tentunya kan sebagai CDP ya Pak. Iya. Itu luar biasa sekali Pak. Pasti pengalamannya lebih banyak Pak Zikru dibanding Bunda. Bunda. Ilmu-ilmunya lebih banyak, kemudian yang didapatkan lebih banyak, pasti akan menjadi guru hebat nanti Pak di masa depan untuk sekolah kita Pak. Jadi kita bersyukur sekali, mudah-mudahan Bapak bisa mengatur waktu menjadi CGP dan juga harus mengajar dan juga harus berorganisasi atau mengurus keluarga seperti itu Pak. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, tercapai cita-citanya, dimudahkan segala urusannya, dan nanti menjadi guru yang terbaik di sekolah Bapak sehingga bisa mendidik peserta didik kita menjadi lebih baik lagi sebagai penerus bangsa ini. Itu saja sih pesan dari Bunda. Baik Bunda. Dan jangan lupa bagi-bagi ilmunya untuk Bunda. Iya Bunda. Untuk wawancaranya sekian Bunda. Terima kasih Bunda untuk
apa yang sudah disampaikan. Semoga apa yang Bunda doakan untuk saya, untuk Bunda juga bisa demikian. Amin. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, Bu. Sampai ketemu Pak. Iya, Bu. Sukses ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikrul Rahman dan Bapak Mulohim, Kepala Sekolah SDN Pulau Gadung 03 ya Pak ya. Iya, betul. Saya juga sekolah di Pulau Gadung 03. Sebagai tugas untuk modul di dilema etika ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan tempat yang telah Bapak sediakan untuk saya. Untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Pak? Jadi Bapak mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah ini bagaimana Pak identifikasinya? Begini ya Pak Zikru, Ya Pak. kita pertama harus tahu dilema etika itu. Dilema etika itu adalah suatu pilihan yang memang kita dihadapkan suatu pilihan yang sulit ya. Betul. Dua-duanya memang mengandung resiko. Betul. Dua-duanya pasti mengandung resiko. Tapi kita sebisa mungkin mengambil keputusan yang resikonya paling kecil. Baik, baik. Seperti itu. Baik. Baik. Jadi Bapak yang resikonya yang paling kecil Bapak ya. Betul. Baik. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi Pak? Nah, cara melaksanakannya yang pertama tentu kita kenali dulu masalahnya. Baik. Kita identifikasi masalah apa dulu nih. Iya. Kalau itu masalah berhubungan dengan pembelajaran, pasti saya komunikasi dengan wakil bidang kurikulum. Baik. Kalau berhubungan kesiswaan, pasti saya komunikasi dengan wakil bidang kesiswaan. Baik. Atau mungkin masukan-masukan dari teman-teman guru yang bisa buat pertimbangan buat saya mengambil keputusan. Baik. Ya, pertimbangan juga Nah, itu betul, ya. betul. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama kita kenali masalah, identifikasi masalah, kemudian kita kumpulkan data, ya, data dari satu pihak lain juga, ya, di dua pihak. Kita kalau ada masalah, kita dari berbagai sumber nih, mungkin dari guru-guru, dari luar sekolah, mungkin dari orang tua. Kita kumpulkan data dari yang terkait, ya, semua yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian kita baru terakhir kita ambil keputusan. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Nah, sampai saat ini alhamdulillah keputusan tidak ada yang begini, sampai keputusan itu jangan berdampak negatif Pak. Baik. Alhamdulillah kalaupun ada masalah besar dibuat jadi kecil, masalah kecil jadi hilang, ya. Alhamdulillah keputusan itu dengan dikomunikasikan dengan baik, kita berkolaborasi dengan pihak teman-teman guru, TNI, kemudian para komite atau mungkin stakeholder yang lain seperti pengawas atau kasatlan atau pihak kedinasan, insya Allah masalah itu akan keputusannya akan tepat gitu. Baik, jadi yang Bapak anggap efektif kolaborasi. Kolaborasi, betul. Kita harus berkolaborasi dengan pihak terkait. Baik, untuk selanjutnya Pak, ada hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada nggak tantangannya Pak? Tantangan pasti ada, ya. Tantangan pasti ada Pak Zikru nih. Pokoknya kita kalau dari kepala sekolah atau mungkin ya pemimpin siap harus berani mengambil risiko, ya. Pasti ada risiko. Tapi tadi itu ada risiko yang paling kecil itu apa tuh yang kita pilih yang kecil. Jangan kalau kita tidak berani mengambil risiko, ya bukan pemimpin, ya. Jadi kita harus berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko. Tantangan itulah pasti. Risiko yang paling kecil Pak ya kalau bisa ya. Iya.
Baik, untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu? Ada nggak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan, atau maksudnya ini bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa jalankan? Ini kalau ada masalah saya coba jangan lama-lama, lebih cepat lebih bagus. Apalagi kalau masalah berhubungan dengan pihak luar, dengan orang tua, jangan sampai masalah itu menginap. Ya, jadi kalau jadwal tata kala penyelesaian masalah tidak ada. Jadi kita sifatnya kondisional, situasional ya, situasional. Harus sekarang kita selesaikan. Namun tidak menghilangkan keterburu-buruan. Tetap kita cari data dulu yang lengkap, kemudian baru kita putuskan. Jadi secara resmi saya tidak membuat jadwal itu, namun situasional saja. Situasional saja kayaknya. Baik, untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tadi Pak, dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini alhamdulillah dengan kekompakan guru-guru, semua warga sekolah, TNI, kemudian para komite, kemudian dengan kita kekompakan dengan para pengawas, kasatlantas dan seterusnya, kedinasan, insya Allah masalah-masalah yang besar pun akan jadi mudah ya. Jadi itulah yang memperingatkan saya kerja di SD Pulau Gadung 3 itu, karena kerjasama atau kolaborasi yang kuat itu. Jadi intinya kerjasama tadi Pak ya, Betul, semua stakeholder tadi Pak ya. Betul. Baik, untuk yang terakhir Pak, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ada nggak pengalaman Bapak, pelajaran yang Bapak bisa ambil? Nah, pengalaman pasti ya. Kita kan belajar dari menyelesaikan masalah itu, belajar dari pengalaman juga. Oh, dulu pernah ada masalah seperti ini yang serupa nih. Sekarang ada lagi ya, kita belajar pengalaman itu. Kemudian juga bukan hanya sekolah kita Pulau Gadung 3, mungkin teman-teman di luar sesama kepala sekolah, artinya bisa belajar dari pengalaman teman-teman di luar ya. Kita sebagai bahan pengalaman pelajaran buat kita. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang efektif, kita bisa belajar dari pengalaman kita, dari pengalaman teman-teman di kepala sekolah di luar, atau mungkin dari masyarakat. Baik, untuk pertanyaannya terima kasih Bapak sudah menjawab. Ini sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya.